Ketika orang-orang menganggap sesuatu itu mustahil, itulah saat bagi kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan keteguhanan yang kita punya. Itulah yang dikatakan Plato pada saat itu. Nah, dan di sini gue akan bahas kenapa kita harus ngabain sesuatu yang mustahil yang ada di hidup kita. Di sini gue akan bagi jadi beberapa bab penjelasan. Jadi mohon disimak baik-baik supaya bisa dimengerti. Dan kita bisa lihat dari kisah Gaius Julius Caesar. Julius Caesar adalah seorang tokoh yang punya pengaruh besar di kerajaan Romawi pada saat itu. Dia ngajarin tentang pentingnya untuk mengabaikan sesuatu yang kita anggap mustahil. Julius Caesar, dia adalah salah satu diktator jenderal yang paling terkenal di sejarah Romawi. Uniknya, dia punya pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang-orang pada zaman itu. Dia selalu yakin kalau nggak ada yang mustahil jika kita punya tekad dan keberanian buat ngadepinnya. Julius Caesar terkenal karena ambisinya yang besar dan cita-citanya untuk memperluas kekaisaran Romawi hingga ke ujung dunia. Namun, banyak orang di sekitarnya yang skeptis dan meragukan rencananya. Mereka menganggap kalau ambisi si Caesar ini sebagai sesuatu yang mustahil dan terlalu beresiko. Namun, si Caesar ini nggak pernah mengindahkan keraguan dan skeptis tersebut. Dia selalu menyangkal apa yang mereka katakan tentang dia. Dan suatu ketika Caesar itu ada di Gallia, dia berhadapan dengan sungai Rubicon yang jadi batas wilayah. Di situ ada larangan kalau tentara Romawi tidak boleh menyeberangi sungai itu tanpa seizin senat. Tindakan menyeberangi sungai Rubicon ini dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Republik Romawi. Banyak orang yang mengingatkan Caesar tentang konsekuensi apa yang mungkin bakal terjadi kalau dia melanggar batas tersebut, termasuk ancaman eksekusi atasnya dan para pasukannya. Namun, Caesar mengabaikan peringatan tersebut. Dengan tekadnya yang bulat, Julius Caesar berkata, "Alea iacta est," dadu telah dilemparkan. Ia menyeberangi sungai Rubicon dan mengambil resiko yang besar untuk mencapai tujuannya. Kejadian ini nggak hanya mengguncang Romawi, tapi juga menandai awal perang saudara yang berkepanjangan pada saat itu. Dan oke, di bab 2 ini kita akan ngebahas pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah Julius Caesar tersebut. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapinya, Julius Caesar gak pernah ragu ataupun menyerah sama sekali. Yang di hadapan dia adalah pasukan-pasukan yang jauh lebih besar dan berpengalaman daripada pasukan miliknya. Tapi, dia tetap maju dengan keyakinan dan strategi yang cerdik. Julius Caesar berani menghadapi ketidakmungkinan dan nunjukin ke orang lain kalau ketekunan dan keberanian bisa ngatasin segalanya. Penting buat diingat bahwa dalam mencapai tujuan kita harus belajar untuk mengabaikan pandangan negatif atau keraguan yang ada di dalam diri kita. Jangan biarin hal yang dianggap mustahil oleh orang lain menghalangi jalan kita. Ambil resiko dan terus berjuang dengan tekad yang kuat, seperti yang dilakukan oleh Julius Caesar. Dengan kita ngabain sesuatu yang mustahil, kita bisa jadi sosok yang berpengaruh dan mencapai prestasi yang luar biasa di kehidupan kita. Dan ingat, kalau ngabain sesuatu yang mustahil itu bukan berarti kita jadi gegabah dan sembrono. Tapi kita selalu penting buat mempertimbangkan resiko dan menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Kalau kita yakin kalau tujuan kita itu bernilai dan mungkin untuk dicapai, jangan biarin keraguan atau pandangan negatif ngehentikan langkah kita menuju kesuksesannya kita. Dan gue bakal kasih tahu langkah-langkah apa aja yang kita bisa ambil dari kisah di atas untuk bisa kita terapin di kehidupannya kita. Langkah pertama yang lo harus lakuin untuk ngabain sesuatu yang mustahil itu adalah dengan mendefinisikan tujuannya kita dengan jelas dan spesifik. Jadi tahu apa yang pengen kita capai, dan baik dalam karir, hubungan, atau di bidang lainnya. Ketika lu udah tahu apa tujuan lu mau kemana, lu jangan biarin keraguan merajai isi pikiran lu. Karena keraguan itu adalah musuh terbesar dalam mencapai tujuannya kita.
kita bisa alihkan fokus ke potensi dan kemungkinan yang akan kita dapat, bukan ke hambatan dan kegagalan yang mungkin bakal terjadi. Ingat, kalau banyak hal yang dianggap mustahil oleh orang lain, tapi bisa aja si tujuan itu dicapai oleh individu yang gigih dan punya komitmen yang baik. Adalah jangan takut mengambil resiko. Kalau kita mau ngabain sesuatu yang mustahil di hidupnya kita harus siap ngambil resiko yang bakal terjadi di kehidupannya kita. Kita harus punya mentalitas yang pantang menyerah. Tantangan dan kegagalan pasti bakal muncul di prosesnya kita. Ambil pelajaran dari setiap kegagalan kita dan gunain itu sebagai pijakan kita untuk melangkah lebih maju lagi. Kita harus fokus pada visi atau tujuannya kita. Kalaupun orang lain ngeraguin atau nganggap itu hal yang mustahil, jangan terpengaruh dengan pendapat negatif atau pesimisnya mereka. Kalaupun lu masih ragu sama tujuan lu dan lu anggap itu mustahil, lu bisa cari inspirasi dari orang-orang yang udah mencapai hal-hal yang dianggap mustahil oleh diri lu. Kita bisa buat pelajarin kisah mereka, gimana cara mereka menghadapi rintangan, dan apa yang ngedorong mereka untuk terus maju. Jadi, jalan menuju kesuksesan itu penuh dengan kerja keras dan dedikasi. Oke, kesimpulan dari penjelasan gue di atas tadi yaitu kalau kita mau mencapai tujuannya kita harus hapus di pikiran kita kalau hal yang kita pengen capai itu hal yang mustahil. Ya, gue bilang kalau gak ada yang mustahil di dunia ini. Selagi lu mau buat dan berusaha, lu bisa buat mencapai tujuan itu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari gua. Jangan lupa subscribe. Gua Alpian dari Pena Putih. Bye.